Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Muhammad Ardi Munir, MKes SPOT, Fellowship International College of Science, Magister Hukum. Saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako. Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako saat ini berumur kurang lebih 12 tahun, di mana kita sudah memiliki 3 prodi, yaitu yang pertama adalah prodi kedokteran, yang kedua adalah prodi D3 keperawatan, dan yang ketiga adalah prodi profesi. Syarat utama adalah yang pasti adalah lulusan sekolah menengah umum jurusan IPA. Jadi mohon maaf kalau misalnya jurusan ilmu sosial misalnya tidak dapat kami terima, karena memang syarat dari PDDP adalah bahwa yang bisa masuk ke jurusan ini adalah jurusan ilmu pengetahuan. Kemudian mengenai jalur masuknya dibagi atas 3, yaitu yang pertama memang adalah bahwa ada seleksi nasional, di mana rekan-rekan calon mahasiswa diharapkan dapat menggunakan kesempatan ini, karena ini adalah jalur di mana mahasiswa yang berprestasi di sekolahnya masing-masing mempunyai peluang untuk masuk tanpa melalui seleksi ujian, karena yang dokumen yang akan kami periksa adalah dokumen proses atau penilaian selama menjalani pendidikan di sekolah menengah umum, di mana jika dapat menunjukkan prestasi yang sangat baik maka mempunyai peluang. Untuk jalur yang kedua adalah jalur seleksi bersama, di mana memang yang menjadi persoalan atau mungkin kendala di sini bahwa saudara-saudara harus bisa menunjukkan nilai tes yang di atas rata-rata. Mengapa? Karena seleksi bersama ini calon mahasiswanya dari seluruh sekolah menengah di seluruh Indonesia bisa mendaftar, sehingga dengan kata lain berarti saingannya cukup berat, sehingga membutuhkan kemampuan knowledge yang tinggi. Dengan tingkat kesulitan seperti itu, maka calon mahasiswa diharapkan memang mempunyai keinginan untuk belajar yang kuat dalam persiapan ujian seleksi bersama. Namun ini memiliki kuota yang lebih besar. Dari 3 jalur yang saya akan sebutkan, saya jelaskan ini, justru jalur ini yang paling besar kuotanya. Kemudian yang terakhir seleksi mandiri. Memang seleksi mandiri ini kuota paling sedikit bagi calon mahasiswi yang tidak dapat tidak dapat peluang masuk atau tidak beruntung masuk lewat jalur seleksi nasional maupun seleksi bersama, maka masih ada namanya jalur seleksi mandiri. Namun seleksi mandiri ini di samping membutuhkan dasar knowledge yang baik atau pengetahuan yang cukup, juga memang membutuhkan pembiayaan tambahan dalam bentuk hibah. Untuk prodi kedokteran itu sendiri memang kita akan belajar tentang ilmu kedokteran dasar maupun ilmu kedokteran klinis, seperti misalnya mata kuliah anatomi, fisiologi, patologi, dan lainnya. Dan kemudian untuk prodi P3 keperawatan, memang basic ilmunya sudah pasti adalah ilmu keperawatan dasar dan kemudian asuhan keperawatan. Tapi bukan berarti hal tersebut yang dipelajari. Banyak hal-hal yang dipelajari menyangkut masalah kesiapan sebagai seorang perawat yang berdedikasi, mempunyai skill dan ilmu yang terstandarisasi. Dan kemudian prodi yang ketiga adalah prodi profesi. Prodi profesi ini biasa kita sebut dengan co-asisten. Jadi artinya mahasiswa dengan program peningkatan kualitas atau kemampuan skill di bidang diagnostik. Jadi harus mengikuti proses pembelajaran di rumah sakit pendidikan, baik rumah sakit pendidikan utama maupun rumah sakit pendidikan DKI. Karena luarannya akan menjadi seorang profesional atau seorang dokter.
ini adalah fakta bahwa lulusan kami dari Fakultas Kedokteran Universitas Lampung sudah sangat banyak ya, keterima atau menjadi seorang pegawai negeri di lingkungan pemerintahan atau kita sebut dengan pegawai negeri sipil di hampir seluruh kabupaten dan kota yang ada di Sulawesi Tengah dan termasuk juga di beberapa wilayah di Indonesia. Mereka bertugas di rumah sakit, puskesmas, dan kemudian juga ada yang terjaring di tingkat nasional ya. Pegawai negeri pusat misalnya ada di KKP, kemudian ada di Kementerian Sdm. Juga beberapa lulusan mengabdi di militer ya, menjadi seorang dokter militer, dan juga ada menjadi dokter di Kepolisian Republik Indonesia. Termasuk juga perawat-perawat juga, lulusan D3 keperawatan juga banyak sudah mengabdi di rumah sakit baik negeri maupun swasta. Tapi yang membanggakan bagi kami bahwa banyak yang sudah juga melanjutkan pendidikan spesialis di beberapa universitas ternama, seperti misalnya di UGM sudah ada yang di spesialis bedah saraf, ya, di spesialis bedah, spesialis anak. Ada juga bahkan di UNER, ya, Universitas Erlangga, melanjutkan pendidikan di spesialis bedah toraks. Dan di UNES juga ada, Universitas Negeri 11 Maret, kemudian di UNHAS juga ada, bahkan di UNAS cukup banyak yang sudah melanjutkan pendidikan. Dan yang lebih membanggakan lagi bahwa lulusan kami juga sudah ada melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Beberapa sudah menjadi mahasiswa di salah satu di Dundee University ya, di Scotland ya. Itu menunjukkan bahwa kualitas lulusan kami dapat diserap di berbagai bidang. Proses perkuliahan di Fakultas Kedokteran itu menggunakan sistem yang sedikit berbeda dengan fakultas lainnya, namun yang kita sebut dengan sistem blok. Nah, di mana sistem blok ini adalah suatu sistem pembelajaran di mana sedikit kompleks karena beberapa metode dijadikan dalam satu topik ya, seperti misalnya bahwa untuk satu topik ada proses perkuliahan, ada proses pendidikan di laboratorium atau pembelajaran di laboratorium, ada diskusi tentang topik tertentu dalam jumlah terbatas atau dalam grup-grup yang namanya tutorial, kemudian ada pembahasan secara dengan para pakar, yaitu melalui suatu kegiatan pleno namanya. Di lain itu kita juga melatih langsung dengan skill ya, yaitu suatu proses pembelajaran yang berjalan di skill lab. Nah, skill lab ini adalah suatu proses pembelajaran yang langsung aplikasi terhadap apa yang sudah dipelajari dalam perkuliahan, dan alat bantu itu merupakan manikin atau boneka ya. Kemudian juga ada pembelajaran di laboratorium di mana kita memiliki laboratorium lengkap. Salah satu contohnya misalnya laboratorium anatomi ya, kita sudah siapkan ruangan yang sudah sangat sejuk, ditambah dengan alat pembelajaran mulai dari yang kita sebut mayat atau kita sebut dengan kadaver, kemudian alat-alat bantu pembelajaran lainnya. Lecture training ya, theater, di mana memang kapasitasnya cukup besar, itu bisa menampung mahasiswa sampai 450. Kemudian kita memiliki juga aula yang kapasitas mahasiswa sampai 300-an. Dan yang paling penting yang saudara-saudara harus ketahui bahwa Fakultas Kedokteran UNTAP ini memiliki rumah sakit pendidikan sendiri, yaitu Rumah Sakit Universitas Lampung. Ini adalah rumah sakit yang kita miliki yang merupakan tempat proses pembelajaran fase klinis ya. Dan kemudian juga kita memiliki rumah sakit pendidikan utama dan jejaring, misalnya Rumah Sakit Umum Mendata di Palu, Rumah Sakit Antapura, dan seluruh rumah sakit jejaring yang ada di Sulawesi Tengah. Beberapa mahasiswa fase klinik banyak kami kirim ke misalnya wilayah Lubuk, Banggai ya, cukup jauh dari sini, di Kota Palu, kemudian ada juga di Kota Parigi, kemudian di Sigi dan sebagainya. Pada prinsipnya kita mengembangkan MOU di seluruh rumah sakit puskesmas yang ada di Sulawesi Tengah dengan harapan lulusan kami adalah lulusan yang memiliki skill yang mumpuni ya, sebagai seorang pelayan masyarakat yang dapat memberikan
sesuatu yang terbaik. Kalau di keagamaan ada perhimpunan mahasiswa Islam, mahasiswa Kristen, dan kemudian kalau bidang seni dan olahraga ada panduan suara Fakultas Kedokteran Ustadz Lako. Kemudian bidang olahraga ada futsal, ya, ada badminton dan lainnya. Kemudian bidang knowledge atau lebih kepada hal-hal yang meningkatkan kemampuan dalam keilmuan maupun riset ada Asian Medical Student Association, ada juga tim bantuan medis. Nah, kita ketahui salah satu kegiatan kemahasiswaan yang banyak diminati adalah tim bantuan medis. Mengapa? Karena ini memang memberikan ruang untuk dapat langsung terjun ke masyarakat meski di dalam pengawasan ya, supervisi oleh para ahli di bidangnya. Di Fakultas Kedokteran memiliki banyak sebenarnya beasiswa. Salah satunya adalah bahwa kami memberikan ruang bagi mahasiswa yang kurang mampu melalui bidik misi, ya, yang sekarang kita sebut dengan kuliah. Kemudian ada beasiswa bagi yang berprestasi. Kemudian ada juga stakeholder memberikan, misalnya dari bank-bank atau apa yang kerjasama. Dan selanjutnya juga banyak beasiswa yang dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, ya. Salah satu contoh ada kerjasama kami dengan salah satu kabupaten, ya, di mana mengirimkan mahasiswa dari sana ya, dengan indikator seperti tadi bahwa mereka kurang mampu, kemudian dibiayai oleh daerahnya, tapi memang wajib hukumnya kembali mengabdi ke wilayah tersebut. Dan itu bagi kami itu sangat positif. Artinya apa yang ingin saya sampaikan bahwa pendidik kedokteran sebenarnya mempunyai segala solusi, ya, bagi hal-hal yang dianggap keterbatasan. Para rekan-rekan calon mahasiswa-mahasiswi Universitas Lako, khususnya Fakultas Kedokteran, atas nama dekan, saya sebagai wakil dekan bidang akademik Fakultas Kedokteran Universitas Lako memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh calon mahasiswa untuk bisa menjadi mahasiswa-mahasiswi di Fakultas Kedokteran Universitas Lako. Kami sangat welcome bahwa di sini tidak ada diskriminasi, semua kalangan bisa masuk, semua bisa mempunyai kesempatan yang sama, karena kami selalu memiliki solusi untuk segala hal kekurangan atau keterbatasan. Dan anggapan bahwa Fakultas Kedokteran hanya untuk orang-orang yang mampu, kami nyatakan itu tidak benar, sehingga kami tetap sangat welcome untuk semua. Selamat datang, silahkan bergabung, dan kami pastikan semua persoalan atau kekurangan atau kelemahan, keterbatasan dalam hal-hal tertentu kami selalu memiliki solusi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, yang mau masuk harus memiliki kesungguhan, keseriusan, ya, keinginan belajar yang kuat, dan yang paling penting punya etika dan beretika, karena etika bagi kami dalam profesi sesuatu yang harus kami junjung tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.